Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Solih Solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, yaitu giat berusaha meraih cita-cita. Kita dapat menceritakan cita-cita kita dalam bentuk puisi. Agar isi puisi dapat tersampaikan ke pendengar dengan baik, kita harus membacanya dengan lantang dan jelas. Nah, berikut ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan agar dapat mendeklamasikan puisi dengan baik. Yang pertama, yaitu memahami isi puisi. Yang kedua, memberikan tanda jeda yang sesuai. Ada beberapa tanda jeda saat membaca puisi. Yang pertama, seperti garis miring 1. Tanda jeda ini berarti berhenti sesaat untuk bernafas. Fungsinya hampir sama dengan tanda koma. Kemudian garis miring 2 berarti berhenti agak lama. Fungsinya hampir sama dengan fungsi tanda titik. Biasanya digunakan di baris akhir dalam satu bait. Kemudian ada 3 garis miring. Artinya berhenti lama sekali. Tanda jeda ini biasa digunakan pada akhir puisi. Kemudian langkah selanjutnya, yaitu memperhatikan intonasi. Intonasi berarti tinggi rendah nada. Kemudian tempo. Tempo berhubungan dengan cepat lambatnya pengucapan kata-kata. Selanjutnya ada irama. Berhubungan dengan panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi. Selanjutnya, pelafalan saat membaca puisi. Pelafalan berarti cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa. Pelafalan berkaitan dengan kejelasan suara saat kita membacakan huruf atau kata. Langkah selanjutnya yaitu memperhatikan mimik. Mimik berarti peniruan dengan gerak-gerik anggota badan dan raut muka. Saat mendeklamasikan puisi, kamu harus atau perlu memperhatikan mimik atau ekspresi yang kamu gunakan. Kamu harus menyesuaikan isi puisi yang kamu bacakan dengan mimik atau ekspresimu. Dalam meraih cita-cita, tentu kita harus giat dalam meraihnya, sama halnya dengan seorang peternak sapi. Sebagai peternak sapi, tentu ingin semua sapi miliknya selalu dalam keadaan sehat. Sapi yang sehat dapat dipengaruhi oleh sumber pakan dan lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat dapat diperoleh dengan kondisi udara yang bersih. Udara yang bersih pastinya berasal dari pepohonan yang rindang. Untuk mendapatkan pepohonan yang rindang, maka peternak sapi dapat memanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk untuk pohon-pohon tersebut. Jadi, dengan memanfaatkan kotoran, maka pepohonan akan rindang, sehingga dapat memulihkan kualitas udara sekitar peternakan.
populasi beberapa jenis hewan dan tumbuhan menjadi semakin langka. Berikut beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Penyebab kelangkaan yang pertama, untuk hewan, sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan serta obat. Sedangkan tumbuhan dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Penyebab kelangkaan yang kedua, membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama, sedangkan tumbuhan sulit berkembang biak. Penyebab yang ketiga, pada hewan, habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar, sedangkan pada tumbuhan terkena hama. Penyebab yang keempat, pada hewan tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam, sedangkan pada tumbuhan mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Berikut adalah beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan untuk mengurangi penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan. Upaya yang pertama yaitu penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Tujuannya agar pelaku-pelaku tersebut jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan atau tumbuhan. Upaya yang kedua, penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran yaitu upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Pembudidayaan dilakukan dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih atau kultur jaringan. Upaya yang ketiga, pelestarian secara in situ dan ex situ. Hewan atau tumbuhan langka juga dapat dilestarikan dengan pelestarian ex situ dan in situ. Ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, dan lain-lain. Pengawetan sisa hewan atau tumbuhan sangat penting sebagai bahan ilmu pengetahuan, seperti pengawetan rangka dinosaurus. Kemudian pelestarian in situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Indonesia selain kaya akan sumber daya alam, juga memiliki keragaman agama dan tempat ibadah. Berikut adalah gambarannya. Untuk meraih cita-citanya, Dedi giat belajar. Setiap hari, ia mengulang kembali pelajaran yang ia dapat di sekolah. Ia juga rajin membaca buku. Selain itu, ia juga rajin beribadah dan berdoa kepada Tuhan agar cita-citanya tercapai. Dedi beragama Islam. Tempat ibadah umat Islam adalah masjid. Sama seperti Dedi, Jonas juga giat berusaha dengan belajar dan beribadah untuk mencapai cita-citanya. Jonas beragama Kristen. Tempat ibadah umat Kristen adalah gereja. Selain Islam dan Kristen, Indonesia juga mengakui 4 agama lainnya, yaitu Katolik. Tempat ibadahnya adalah gereja. Hindu, tempat ibadahnya adalah pura. Buddha, tempat ibadahnya adalah wihara. Dan umat Konghucu, tempat ibadahnya adalah kelenteng. Nah, walaupun berbeda-beda, Dedi dan Jonas saling menghargai dan mendukung. Sikap ini sangat penting agar tercipta persatuan dan kesatuan.
Berikut adalah contoh perilaku agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga. Di antaranya, menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah sesuai agamanya, bermain tanpa melihat perbedaan agama, kemudian tidak memaksakan agama kepada orang lain. Selain tempat ibadah, setiap agama juga memiliki hari besar keagamaan. Berikut di antaranya, agama Islam ada Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Agama Kristen ada Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Sedangkan Katolik ada Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Hindu ada Hari Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Agama Buddha ada Waisak, Kasodo, dan Katina. Sedangkan Konghucu ada Imlek dan Cap Gome. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap pulau memiliki jenis sumber daya alam yang berbeda. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan kondisi alam. Berikut penyebaran hasil bumi dan laut di Indonesia. Di antaranya, persebaran hasil pertanian. Salah satu contoh, padi atau beras. Di daerah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian untuk persebaran hasil perkebunan, salah satu contohnya tembakau di Sumatera dan Jawa. Selanjutnya, persebaran hasil kehutanan. Salah satu contohnya kayu cendana, terdapat di daerah Nusa Tenggara Timur. Persebaran selanjutnya yaitu persebaran hasil peternakan dan perikanan. Salah satu contohnya tiram dan mutiara, terdapat di daerah Bali, Maluku, dan Papua. Sumber daya alam di Indonesia beraneka ragam. Salah satunya adalah sumber daya tambang, yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya tambang biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga. Perhatikan peta persebaran hasil tambang di Indonesia berikut. Yang pertama ada minyak bumi. Salah satu contoh daerah penghasil minyak bumi yaitu ada Aceh, Riau, Bangka Belitung, dan beberapa daerah lain di Indonesia. Kemudian sumber daya tambang yang kedua ada batu bara. Salah satu contoh daerah penghasil batu bara yaitu ada Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan dan beberapa daerah lainnya. Kemudian yang ketiga ada timah. Salah satu contoh daerah penghasil timah yaitu Pulau Bangka, Pulau Belitung, dan Pulau Singkep. Kemudian tambang yang keempat ada emas.
salah satu contoh daerah penghasil emas yaitu daerah Aceh, Riau, dan beberapa daerah di Indonesia lainnya. Melestarikan lingkungan dapat dilakukan mulai dari lingkungan sekitar rumahmu. Misalnya, kegiatan mendaur ulang barang-barang bekas. Nah, berikut adalah salah satu contoh karya seni, yaitu kolase. Kolase adalah seni menempelkan potongan kertas atau bahan alam sesuai dengan pola. Biasanya barang-barang atau bahan-bahan yang digunakan berupa barang bekas dan bahan alam. Barang bekas biasanya ada kalender, majalah, dan koran bekas. Kemudian bahan alam yang biasa digunakan ada daun kering, ranting kering, biji-bijian atau bunga kering. Selain karya seni kolase, juga terdapat karya seni lain, yaitu ada montase dan mozaik. Montase dibuat beberapa gambar berbeda yang ditempel pada satu lembar kertas atau bidang lain, sehingga menciptakan sebuah gambar baru dengan tema yang kita inginkan. Bahan-bahannya biasanya berupa majalah, koran, atau foto, dan bahan lainnya. Karya sastra selanjutnya itu ada mozaik. Di sini biasanya menggunakan potongan bahan yang dipotong dan sudah berbentuk. Bahan-bahannya biasanya berupa biji-bijian, kulit telur, pecahan keramik, potongan kayu, dan potongan kertas. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.